Halo teman-teman semuanya, Swatihatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Prasna Dewi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Candi Pawon untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Staben Sriwijaya. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi agama Buddha Negeri yang ada di Indonesia. Letaknya itu sangat strategis, yaitu di daerah BSD Tangerang, Banten. Nah, walaupun kampus ini merupakan kampus agama Buddha, namun kami memiliki beberapa jurusan umum. Di jurusan umum ini ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang beragama non-Buddhis. Nah, jurusan yang ada di Staben Sriwijaya ini ada 5. Yang pertama yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha yang setelah lulusnya akan mendapatkan gelar SPD. Yang kedua, Pendidikan Psikologi dan Konseling yang akan mendapatkan gelar SPD. Yang ketiga, Kepenyuluhan Buddha yang akan mendapatkan gelar SAG. Yang keempat, ada jurusan Ilmu Komunikasi yang akan mendapatkan gelar SIKOM. Dan yang terakhir yaitu Bisnis dan Manajemen. Di sini akan mendapatkan gelar SMN. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengar jurusan-jurusan yang ada di Staben Sriwijaya, apakah teman-teman merasa tertarik untuk bergabung di kampus kami? Nah, jika teman-teman merasa tertarik, teman-teman akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di kampus nih, jika teman-teman menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi di kampus Staben Sriwijaya. Nah, fasilitas apa aja sih yang teman-teman dapatkan? Nah, yang pertama, jika teman-teman merasa kesulitan dalam membayar biaya kuliah, Staben Sriwijaya ini menyediakan beasiswa PIP untuk calon mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu, dan juga PPA untuk mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi. Nah, fasilitas yang kedua yaitu kampus juga menyediakan asrama gratis untuk mahasiswa dan mahasiswi Staben Sriwijaya. Nah, untuk asrama putri ini terletak di dalam kampus di BSD. Nah, sedangkan di asrama putra itu terletak di daerah yang berbeda dari kampus. Tapi tenang aja, jika teman-teman berada di asrama putra, teman-teman bisa datang ke kampus menggunakan fasilitas kendaraan yang sudah disediakan oleh kampus. Nah, fasilitas yang ketiga yaitu terdapat lab komputer dan lab bahasa yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah. Selain itu, lab bahasa juga bisa teman-teman gunakan untuk tempat belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemudian fasilitas yang keempat yaitu Staben Sriwijaya ini memiliki ruang alat musik. Nah, di sini tuh ada alat musik tradisional seperti angklung dan karawitan, dan juga ada alat musik modern seperti alat musik band yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi jika ingin belajar bermain alat musik atau mengasah bakat teman-teman nih. Dan fasilitas yang terakhir yang bisa teman-teman dapatkan tentu saja adanya lab dhamma atau dhammasala yang biasanya digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Staben Sriwijaya ataupun digunakan oleh dosen ataupun staf kampus untuk melaksanakan puja bakti rutin. Dan juga lab dhamma ini bisa digunakan untuk teman-teman belajar cara ritual puja bakti setiap sekte yang ada di dalam agama Buddha. Jadi di Staben Sriwijaya ini ada 4 sekte yang selalu kami gunakan dalam puja bakti. Yang pertama Theravada, yang kedua Budayana, yang ketiga Mahayana, dan yang terakhir yaitu Tantrayana. Nah, baiklah teman-teman, setelah saya sudah mengenalkan kampus saya kepada teman-teman, sekarang saatnya kita memasuki inti dari video ini, yaitu menjelaskan mengenai Candi Pawon. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Candi Pawon merupakan salah satu candi yang terletak di Jawa Tengah. Tepatnya ada di Desa Brojanalan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, Candi Pawon ini terletak sekitar 30 km dari pusat kota Jogja. Nah, Candi Pawon ini juga terletak di antara Candi Borobudur dan juga Candi Mendut yang jaraknya sekitar 1.750 meter dari Candi Borobudur dan 1.150 meter dari Candi Mendut. Nah, Candi Pawon ini memiliki nama lain yaitu Candi Brajanalan. Nah,
Candi Pawon ini dibangun sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10 bersama-sama dengan Candi Borobudur dan juga Candi Mendut. Candi Pawon ini dibangun menggunakan jenis batu andesit dengan bentuk ramping dari atas hingga ke bawah. Bangunan candi memang tidak terlalu besar dan hanya terdapat satu bangunan. Seperti candi pada umumnya, batur yang digunakan memiliki tinggi sekitar 1 meter lebih serta tangga. Nah, sedangkan pada bagian atas terdapat beberapa stupa yang terdiri dari berbagai ukuran sehingga membuatnya nampak semakin indah. Beberapa hiasan kepala yang terbuat dari batu lainnya juga tampak serasi dengan bangunannya. Selain ornamen bagian atas candi yang dihiasi stupa, dinding bagian luar Candi Pawon ini juga dihiasi dengan relief yang tidak kalah uniknya. Relief tersebut tersebar mulai dari dinding barat, timur, utara, dan juga selatan dengan arti masing-masing. Seperti relief di atas pintu dengan gambar kuera berdiri yang menggambarkan dewa kekayaan. Lalu di bagian dinding selatan dan utara terdapat relief yang sama berupa kinara, yaitu makhluk setengah manusia dan juga burung. Nah, makhluk tersebut digambarkan tengah mengapit pohon kalpatura atau hayati serta dikelilingi oleh pundi-pundi. Di sisi lainnya terdapat relief manusia yang seolah-olah tengah berada di angkasa. Relief yang berukuran besar tersebut masih bisa dilihat dengan jelas, sedangkan ukurannya yang lebih kecil sudah tidak terlihat jelas karena terkikis air hujan dan juga udara. Nah, Candi Pawon ini merupakan salah satu peninggalan dari dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Nah, dalam ruangan di tubuh Candi Pawon ini diperkirakan semula terdapat arca Bodhisattva sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra yang dianggap telah mencapai tataran Bodhisattva. Maka dalam candi ditempatkan arca Bodhisattva. Nah, pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi ini terletak di sisi barat. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kalamakara tanpa rahang bawah. Tangga menuju selasar dilengkapi dengan pipit tangga dengan pahatan pada dinding luarnya. Hiasan kepala naga di pangkal pipi tangga sudah rusak. Ruangan dalam tubuh candi saat ini berada dalam keadaan yang kosong. Namun pada lantai terlihat bekas yang menunjukkan bahwa tadinya terdapat arca di tempat tersebut. Sedangkan pada bagian dinding bagian depan candi di sebelah utara dan selatan pintu masuk terdapat relung yang berisi pahatan yang menggambarkan kuera atau dewa kekayaan dalam posisi berdiri. Pahatan yang terdapat di selatan pintu sudah rusak sehingga tidak terlihat lagi wujud aslinya. Pahatan yang di utara pintu relatif masih utuh, hanya bagian kepala saja yang sudah hancur. Nah, pada dinding utara dan selatan candi terdapat relief yang sama, yaitu yang menggambarkan kinara dan kinari, sepasang burung berkepala manusia, berdiri mengapit pohon kalpataru yang tumbuh dalam sebuah jambangan. Di sekeliling pohon terletak beberapa pundi-pundi uang. Di langit tampak sepasang manusia yang sedang terbang. Di bagian atas dinding terdapat sepasang jendela kecil yang berfungsi sebagai ventilasi. Di antara kedua lubang ventilasi tersebut terdapat pahatan kumuda. Nah, sedangkan atap candi berbentuk persegi bersusun dengan hiasan beberapa dagoba atau kuba kecil di masing-masing sisinya. Puncak atap dihiasi dengan sebuah dagoba yang lebih besar. Nah, setelah mengetahui letak, peninggalan Candi Pawon dan juga isi dari Candi Pawon, kita perlu mengetahui makna dari Candi Pawon ini. Nah, menurut Cas Paris, Candi Pawon merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra tahun 782 sampai dengan 812 Masehi, ayah dari Raja Samaratungga dari dinasti Syailendra. Nama Pawon sendiri ini menurut sebagian orang berasal dari kata pawuan yang berarti tempat menyimpan abu. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye, kapan-kapan lagi. Namo Buddhaya.